Halo Game Lovers, ketemu lagi dengan saya Joey Denarko. Nah, ngomong-ngomong soal kreatif, itu nggak jauh dari namanya anak muda. Nah, kali ini saya kesangkut nih ceritanya. Nggak tahu nih hidungnya entah beratah di mana. Tapi tempatnya cozy dan ditemui oleh empat orang kesatria yang muda, bersemangat, energik, dan membentuk satu buah usaha, yaitu adalah Merah Putih Konsultan. Kita sapa dulu. Halo. Halo. Nah, boleh dikenalin nih dulu satu-satu nih dari Merah Putih Konsultan sebelum kita lanjut nanti. Ini bendera apa sih ini? Kayaknya kita nggak jauh nih umurnya ya. Ya selisihnya cuma sekitar ya 20 tahun lah. Cukup. 20 tahun pengalaman. Dengan 20 tahun pengalaman ya. Oke, baik, kita masuk di Merah Putih Konsultan. Nah, silakan dari masnya. Mungkin Nah, saya perkenalkan dulu. Saya Dani Febrianto. Saya direkturnya Merah Putih Konsultan sejak 2020 ini. Kemudian saya perkenalkan ada dua prinsipal arsitek saya. Itu ada Fuan dan Mike. Dan satu junior arsitek kebetulan mahasiswa Atmajaya Yogyakarta. Oke. Ada Dio. Mungkin ada satu lagi sih sebenarnya, tapi mungkin masih ada tugas di luar. Oh, boleh. Nanti disusulin aja insan gitu. Kita akan ngobrolin dulu nih. Sejak kapan sih Merah Putih Konsultan ini berdiri gitu? Ceritakanlah. Mungkin awalnya dari mana? CV Merah Putih Konsultan itu sebenarnya kalau secara badan hukum, kalau direncanakan sih sebenarnya dari 2010. 2011 kita sudah mulai ini. Kemudian kalau secara badan hukum kita akte dan sebagai pengurusan itu dari tahun 2014. Cuman dari 2014 emang bidang operasionalnya lebih ke Lombok, NTB. Jadi kita base-nya sekarang pun masih base-nya. Ceritanya hijrah nih berarti. Atau di sana masih? Sebenarnya di sana masih, Kita ada ya? satu kantor. Oke. Tetapi direktur yang lama itu kebetulan kakak saya tahun 2020 ini baru bertugas mengabdi lah, mengabdi negara gitu. Oh, jadi keterima PNS di sana ya? Terpilih di Lombok. Jadi karena untuk integritasnya dia juga, karena perusahaan juga dia yang bangun. Jadi kita pindah perusahaan Merah Putih Konsultan ini pindah ke Yogyakarta. Kalau saya bilangnya bukan pindah nih, kayaknya nih ekspansi nih. Duduknya masih ada, masuk ke tanah Jawa ya kan? Bisa jadi. jadi. Nah, seperti itu. Tuh, boleh kita sambut mereka anak muda yang berkarya, yang mungkin orang-orang dulu bilang bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Ya inilah hasilnya. Bisa kita ambil sebagai inspiratif hari ini. Oke. Alasannya sih untuk bikin Merah Putih Konsultan itu kenapa awalnya? Atau mungkin juga dari pengambilan namanya kok bukan ya mungkin mata elang konsultan gitu. Anak muda nih mungkin granat kayak asosiasi ya sosial. Oke, silakan. Merah Putih Konsultan itu mungkin lebih ya gampang diingat sih kalau Ya. yang pertama. Bener aja. Gampang Iya. diingat, terus kita memang banyak juga mengambil pekerjaan pemerintah. Oh, Nah, oke. mungkin kan kita membantu pembangunan gimana supaya lebih cepat, efisien dan ini. Yes. Mungkin awal mulanya sih Merah Putih Konsultan kita ke situ. Oke. Sampai sekarang pun direktur yang lama malah mengabdi di pemerintahan. Tapi saya setuju itu. Kenapa Merah Putih ya memang salah satu mungkin ada ideologi untuk menanamkan bahwa kita Indonesia punya. Iya. Nah, Indonesia punya. siapa tahu nanti di hire ke Jerman Merah Putih Amin. nih ya dari Indonesia nih. Ya gitu. Jangan salah, saya punya teman itu di area Kasongan itu juga dia orang Indonesia, tapi karyanya malah mendunia. Jadi kalau yang itu temen itu yang apa namanya seni. Mungkin udah tahu kan ya, yang ada di seni itu di Festival Budayanya Jogja. Nah itu salah satunya. Beliau juga menjadi tokoh inspiratif di sini. Nah mungkin nanti teman-teman Merah Putih ini bisa mendunia juga kan, satu kebanggaan buat kita semua terutama Indonesia ya kan. Oke, konsultan di sini cenderung mungkin kan lebih dalam tentang arsitektur ya. Jadi tentang pengembangan desain rumah. Jadi baik dari nol sampai dengan selesai, bahkan seperti itu siap untuk
bisa mendeskripsikan orang mau bangun rumah model apa, seperti apa, model yang tren seperti apa, bagaimana kan gitu. Kira-kira nih buat teman-teman nih, salah satu inspiratifnya kenapa jadi alasan untuk bikin konsultan arsitek itu seberapa penting sih orang butuh jasa arsitek itu? Kenapa merasa yakin bahwa ini salah satu unit atau usaha yang sepertinya akan dibutuhkan banyak orang kan gitu. Nah, boleh disampaikan. Kalau jasa arsitek sepengalaman kami itu mungkin ya masih banyak sih kalau yang belum terlalu mendalami atau mengerti apa sih arsitek. Yang kita tahu kan banyak kan ala tinggal gambar aja atau ala tinggal diselesaikan gambarnya atau apanya. Nah, itu sebenarnya sih kalau di dalam teorinya sendiri ya memang arsitek itu ya ada 6 tugas pokok. Pertama mungkin yaitu kita membuat konsep ya. Terus kedua kita membuat prarancangan. Terus kita mengembangkan rancangan itu sendiri. Keempat itu kita sudah mulai masa konstruksi atau pengawasan berkala. Kita menggambar kerja, kita selesaikan secara teori, baru kita ke masalah pekerjaan konstruksinya, kita bisa mengawasi apa aja yang akan dibuat materialnya. Terakhir ya pengawasan berkalanya. Oke, dari situ berarti kita bisa tarik kesimpulannya bahwa orang itu bangun rumah itu nggak sesimpel punya tanah, material, gambar terus jadi gitu enggak. Tapi memang kita yang belum banyak orang tahu, memang kita membutuhkan sekali jasa arsitek. Kenapa? Bahkan dari istilahnya biaya itu mungkin akan lebih terkesannya wah jasa arsitek sekarang mahal kan gitu. Cuman banyak yang nggak tahu ya, kita akan menjadi lebih mahal ketika perhitungan rumah Anda itu meleset. Nah itu kan dia kan jasa arsitek misalnya dapat harga berapa nih, paling murah berapa? Udah contek. Paling murah berapa nih? Ya nggak ada yang murah sih. Berarti memang gambarnya keren-keren. Nah, katakanlah 50 juta nih. Ya dari budget 150 juta, ternyata jasa arsiteknya sendiri 50 juta. Tapi kita nggak tahu bahwa ketika kita membangun rumah itu kan kayak rantai ya. Kemudian nambah ini, nambah itu, apalagi tanpa panduan dari teman-teman arsitek. Akhirnya bisa jadi sisanya itu malah berbentuk barang yang lebih dari 50 juta. Nah itu yang perlu kita sadar. Seperti itu kan ya? Nah, bisa saya tambahin juga. Banyak yang menganggap arsitek itu kerja hanya sampai gambar. Jadi emang kita sih banyak menyayangkan kontrak arsitek itu ada banyak tipe. Pertama itu mungkin meter persegi. Atau dia jualan per meter persegi. Nah itu mungkin dari pengalaman saya dari zaman kuliah atau apa kan mungkin kenapa sih kontraknya meter persegi? Itu sebenarnya kami sih nggak sampai segitu. Karena kalau kontraknya meter persegi berarti kita punya tanggung jawab kita selama gambarnya sesuai dengan meter persegi itu tanggung jawab kami selesai. Padahal secara arsitektural tugas kita itu sampai ruang itu bisa menjawab apa yang dibutuhkan. Jadi kan makanya kontrak kami lebih senang kami itu man atau kita dijasa per bulan atau berapa bulan dari masa rancangan. Jadi kita nggak menyangkal misalnya ada revisi di tengah, oh silakan. Karena kan di tengah itu ada kendala masalah apa di lapangan, ada kendala masalah apa, kita tetap bekerja. Jangan sampai si owner merubah sendiri. Itu yang kadang kita sayangkan di lapangan, si owner merubah sendiri, si ruang nggak bisa menjawab. Ya bisa jadi malah perhitungannya beda. Jadi nahan bebannya 100 kilo, nah saya yang naik ukurannya 120 kilo kan memang rusak. Makanya tanggung jawab kita sebenarnya nggak hanya sampai meter persegi bangunan itu, kita sampai barang itu terjawab semua yang dibutuhkan sama si owner. Nah, teman-teman Gium Lover bisa mencatat dan menggarisbawahi hanya di merah putih itu pertanggungjawabannya enggak hanya sampai dengan bidang yang dikontrakkan, tapi mereka punya salah satu komitmen ya istilahnya yaitu bisa menjawab kebutuhan dari para klien yaitu sampai dengan finish sesuai apa yang menjadi harapan mereka. Tim kreatif ini masuk ke bidang curhat nih. Yang paling sering ruwet gambar siapa nih dari bertiga atau berempat nih? Punya job desk masing-masing. Oh iya, masing-masing. Jawaban aman. Karena ada mungkin yang lebih fokus ke
ke desain, biasanya fokus ke gambar. Oke, saya kalau curhat nih, saya di bidang pekerjaan saya itu ketika punya ide saya pasti keluyuran. Tapi positif ya, sampai pagi, tapi sampai siang harinya lagi. Oh gitu. Iya, gitu. Nah, buat teman-teman nih, kira-kira kalau sedang misalnya nyari ada klien nih, mas saya mau bikin rumah, jadi dia cuma ngomong, saya mau bikin rumah yang bisa masuk di situ temanya klasik, tapi juga ada unsur touchingnya modern. Nah, pasti teman-teman kan harus menjawab pertanyaan tadi. Kemana ide-ide itu bisa didapatkan teman-teman? Jadi mungkin bisa jadi interaktif teman-teman juga di rumah atau teman-teman Kium Lover semuanya. Satu key point biasanya starternya itu adalah ide kreatif. Nih, boleh curhat nih, siapa yang paling tekanannya tinggi? Boleh angkat tangan. Nah, nanti dikasih bonus. Paling banyak kan desain. Oke, silakan. Kalau soal ide dapat dari mana biasanya kan gitu, kalau misalnya pertama kita harus tahu dulu klien pengennya apa. Jadi keinginan klien kita jawab melalui ide-ide. Nah, untuk mencari ide itu sendiri biasanya kita kayak biasanya paling penting itu pertama dari konsep ruang yang secara garis besar. Kalau si kliennya pengen bangunan minimalis misalnya, minimalis yang kayak apa sih? Ada yang kayak kontemporer, zaman sekarang kan ada kontemporer, terus ada Japanese kadang. Nah, seperti beberapa ya proyek kita itu ada kayak Japanese kontemporer. Oke. Nah, terus idenya sendiri pertama kita cari mungkin lebih ke pendalaman referensi pertama, karena referensi dari beberapa tokoh Aztec lah biasanya soal gaya style. Terus habis itu kita jawab biasanya kalau saya melalui sketsa. Oke. Saya lebih suka sketsa. Terus habis itu dibandingin alternatif 1, 2 sampai beberapa alternatif Pilihan ya, gitu. Oke. Terus habis itu baru kita diskusiin secara garis besar sama tim. Nah, ide itu bisa digali oleh teman-teman ya, dari baik referensinya bisa nanti jalan-jalan misalnya kan, yang keluar ada internet seperti itu. Lalu yang paling penting adalah bagaimana menyatukan ide ini menjadi sesuai harapan klien. Betul. Nah, seperti itu. Hanya di Merah Putih ini bisa menjawab, ada banyak pilihan, jadi biar nggak salah tembak kan katanya. Ya, daripada nanti terlanjur satu tapi ke belakangnya beda. Apalagi dapat klien yang biasanya orang Jawa dapat orang Jerman. Biasanya yang Jermannya inginnya biasanya agak klasik ala barat, tapi yang Jawanya ini tetap masuk ada komponen coklat. Nah, akhirnya bingunglah mereka. Dalam membangun rumah itu kan kadang klien ada harapannya ya 1 bulan, 2 bulan, nggak mungkin 1 bulan, 2 bulan. Misalnya 6 bulan lah, 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini berapa lama sih idealnya? Atau kita pakai ukuran dari rumah yang kira-kira 150 meter persegi lah. 150 meter persegi dengan dia tidak ada lantai 2-nya, misalnya 1 lantai, kita minimalis seperti itu. Kira-kira itu bisa menghabiskan waktu berapa lama? Meskipun tergantung desain loh ya, jadi mungkin bisa dikasih contoh nih. Saya ketika desainnya adalah klasik dan modern combine misalnya, itu bisa sampai 1 bulan misalnya, 1 bulan, 6 bulan gitu, atau berapa bulan gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari teknologi yang terbaru sekarang dengan banyak yang instan, plug-in semua, 150 meter persegi itu 1-2 bulan itu mungkin ya sudah masa konstruksinya udah selesai, tinggal finishing dulu ya. Kadang kan yang lama itu finishing Ya. Entah itu materialnya ada atau tidak. Oh iya. Itu yang kadang kita agak sulit kan, mungkin tersedia jumlahnya ada atau tidak ya. Kan karena di Jogja sendiri pun kan toko material juga terbatas ya untuk finishing touch ya. Ngomong-ngomongin soal toko material ini paling jadi favorit mana? Jangan bilang yang lain deh, yang saya pakai. Tetap yang terlengkap sih kita tetap. Ya, pasti hanya di Geomat yang paling lengkap. Ini saya jadi buruan mereka karena belajar ke sana. Oke, jadi memang untuk durasi itu sendiri berarti menyesuaikan dengan desain rumah, luasan, kemudian sampai ketersediaan material. Ini kan banyak hal yang sudah dilewati sampai dari tahun 2014.
sampai dengan 2021. Pasti kan banyak proyek-proyek yang dilalui. Hal apa sih yang paling susah ketika membangun rumah? Nah, apakah memang dari perancangannya? Ya, kalau dari yang merancang. Kalau dari tukang, apakah memang dari lokasinya? Nah, seperti kalau dari sisi pelaku ya, maksudnya pelaku ya TKB aja. Sisi tukangnya lah, ahli bangunannya atau ada yang lain? Nah, gitu. Paling susah apa nih? Kalau saya pribadi ya, setelah kami Pengalaman Sharing kami aja. sama. Jadi memang ada di beberapa kesempatan sebenarnya rumah itu kelihatan kecil atau ruangnya itu aja, tapi menurut kami itu yang paling sulit ya untuk kita capai. Karena tiap owner punya keinginan Selera sendiri. Iya. Ya. Nah itu yang agak sulit kita untuk ini, karena ada beberapa ruang kayak kemarin contohnya ada owner yang mau ruang tamu dengan ruang inti rumah itu nggak ada penghubungnya, jadi harus keluar. Los ya? Sedangkan, Gitu. jadi dibedakan tuh loh antara yang tempat yang publik kan, zona publik terima orang dari luar. itu sama sekali nggak ada akses untuk menuju ke ruang yang lebih privacy. Nah sedangkan dari kita sendiri kan bilang, oh ini kok agak rancu ya, kok ini kok nggak pernah begini ya. Tapi kita mau ini, tapi ini kan keinginan klien. Iya, Jadi mau kita harus pasal satu ya kan? Benar. Nah, jadi untuk menyatukan itu tuh, gimana sih cara siasatinnya supaya walaupun berbeda tapi orang dari luar tetap melihat bahwa satu kesatuan. Oke. Itu sih yang Gitu. Mungkin ada yang lain. Mungkin dari sisi gambar misalnya. kalau masalah gambar sih sebenarnya lebih ke gimana kita kayak pengen si apa yang disampaikan oleh owner itu diproses melalui gambar. Nah, jadi kalau misalnya si owner sebenarnya ngasih kita ide ini, tapi kan kita kadang seorang arsitek itu punya idealis. Nah jadi itu jadi kadang menyatukan antara keinginan klien dengan idealis, tapi kita juga maksudnya kita menarik garis besar, benang merahnya, klien maunya apa. Ketika klien memberikan alternatif, kita menawarkan alternatif yang mungkin lebih kompleks dari yang si ownernya mau. Mungkin bahkan ownernya malah keren juga nih kalau kayak gini gitu. Oke. Berarti saya tarik kesimpulannya, paling susah ternyata adalah melawan pasal 1. Yaitu adalah kemauan klien ya kan gitu. Meskipun kita punya idealis dengan gambar yang sangat presisi, tapi kemudian klien memang ada harapan, oh ini berbeda, ya harus mau gimana lagi kita sesuaikan, tapi tetap kenapa harus fungsi arsitek itu kita butuhkan ya di sini. Ketika ada perubahan dari klien, kemudian menyesuaikan gambar yang sudah dibikin, harus ada hitungannya. Betul. Seperti itu. Nah ini dengan Merah Putih Konsultan ini mereka punya komitmen bahwa ya klien memang pasal 1, tapi juga harus memperhitungkan estetika dan etika dari desain itu sendiri. Betul. Biar nantinya ke depan tidak merugikan dari klien itu sendiri. Ceritanya seperti itu. Kalau saya lihatnya ini masuk nih salah satu. Nah, saya informasikan ya teman-teman, basecamp dari Merah Putih Konsultan ini kan ada di Giant, berarti cuma Merican. Ini ada satu kafe namanya Melipir Cafe. Nah, di situ sebagai basecampnya teman-teman Merah Putih Konsultan. Nah, ketika saya masuk pertama kali di sini memang yang saya rasakan dengan kafe yang lain-lain itu berbeda. Mungkin ini juga salah satu yang mengikuti trending dari perkembangan dinamisme selera masyarakat saat ini. Jadi lebih banyak memanfaatkan kayu ya, unsur kayu yang dikombinasikan dengan warna putih, lalu bisa dilihat ceilingnya itu masuk ke modern. Jadi istilahnya kalau dibilang bisa jadi kayak ini apa namanya dulu, kayak ala Eropa itu Javanese itu Javanese ya. Kontemporer. Oh kontemporer, nah maksudnya ke Kontemporer. selera kontemporer seperti itu. Nah itu justru jadi trending saat ini ya. Karena saya lihat juga banyak sekali sih, kemarin kita juga tur ke beberapa hotel, mereka masih mempertahankan unsur kayu. Mungkin karena terutama ini berada di wilayah yang Jogja punya gitu, jadi suasananya itu masih ke bawah gitu. Nah
apa sih request yang paling banyak dari klien? Kalau diskon pasti. Ini habis ini kan teman-teman ke Homat juga pasti request ke saya ada diskon. Apalagi nih selain itu ya maksudnya mungkin lebih banyak ke gaya barat atau mau ke gaya timur gitu yang trending saat ini. Lebih ke minimalis, Minimalis ya, fungsional, modern minimalis ya. Biasanya sih juga di material expose biasanya sekarang. Expose. Jadi Expose lebih material. ke expose material, makanya kadang kita gimana cara membuat material yang sebenarnya ya udah gitu aja gitu, tapi dengan finishing yang tepat. Oke, berarti istilahnya jadi saya malah jadi masuk gini. Kalau dalam pemilihan warna itu memang ada full dari klien atau memang dari teman-teman ini biasanya ngasih suggest atau gimana sih dengan klien? Terutama untuk interior design. Tetap kami yang menyarankan sih, kita yang rekomendasikan. Di situ fungsinya. Satu lagi fungsinya arsitek adalah menjaga komitmen bahwa yang disepakati di awal sebagai desain yang sudah dirumuskan itu tetap kecapai sampai dengan akhir ya, istilahnya tetap di benang merah yang sama. Nah, bayangkan kalau tanpa jasa arsitek. Karena Jadi yang pemilihan depan warnanya merah, ke belakang jadi warnanya di belakangnya biru. Kan enggak masuk kan seperti itu. Nah, Karena kan memang sudah ada risetnya sendiri, teorinya kalau kita fungsi ruang A warnanya harus yang bagaimana, fungsi ruang B itu kan berbeda-beda. Jadi ya itu sih yang kita mencoba edukasikan ke kliennya gitu. Kenapa jasa arsitek ini sangat penting nih dalam pembangunan sebuah rumah. Banyak sekali proyek yang sudah dikerjakan. Nah, yang paling menyenangkan ini boleh diceritakan ketika ngerjain di proyek mana? Beda-beda sih kalau gitu. Beda-beda. Boleh. Ya mungkin dari Mas Puan. Mas Puan sendiri mungkin saya ngerjain di kafe mana. Dari Mas Dani, ya Mas Dani. Nah, bener Mas Dani kan nanti mungkin saya ngerjain di hotel mana gitu kan. Boleh satu-satu cerita nih paling ya berkesan gitu. Kalau saya yang paling menantang sih dari beberapa tahun terakhir tuh ada dua master plan sih, lebih ke ini. Master plan. Ada dua konsep kemarin. Ada di Lombok itu master plan perkantoran bupati. Itu yang benar-benar kita harus masukkan unsur budaya, sosial, ekonomi dan kebutuhan sendiri ya, itu sih yang lebih karena menantang sih. Dan hubungannya ke banyak orang juga kan, kita mengayomi ada beberapa dinas ini. Nah itu sih yang paling favorit sih kalau buat saya karena tantangannya lumayan lebih ke masih di bidang pemerintahan, siapa tahu nanti di Jogja ada yang mau menantang mereka dengan rumah yang rumit. Nah itu silahkan bisa datang ke Merah Putih Konsultan. Mereka siap bertarung di situ, ya kan, dengan jiwa muda. Oke, terima kasih untuk segmen satunya. Qihomart, pasti lengkap.